agar kita senantiasa lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih mawas diri. Janji kuele. Salam Rahayu. Sebelum pada pembahasan kita kali ini, terlebih dahulu saya menyampaikan turut berduka cita atas tragedi kecelakaan kereta api di Semarang. Mudah-mudahan yang menjadi korban, yang mengalami luka-luka, diberikan kesembuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa di dalam perhitungan Jawa Aboge atau Jawa Lama, di dalam satu windu yang menjadi rujukan atau acuan perhitungan Jawa yang berisi 8 tahun, tidak ada satu suro yang diawali hari dan pasaran Rabu Manis. Bahkan tidak hanya itu saja, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar Islam lainnya, ini tidak ada. Jadi leluhur kita ini sangat berhati-hati dan sangat lembut dalam berpikir, serta sangat matang dalam memikirkan sesuatu untuk mengambil keputusan, sehingga hasilnya baik, kemudian sangat akurat. Leluhur kita dahulu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tentunya sudah sangat diperhitungkan. Jadi ini bukan soal ramal-meramal, soal mendahului kehendak Tuhan, ini bukan. Ini adalah bagian dari ikhtiar. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa leluhur kita sangat lembut dalam semua hal, sehingga sesuatu yang kita tidak tahu, yang saat ini orang tidak tahu, dahulu bisa mereka ketahui. Ini karena sifat-sifat mereka, perilaku mereka yang sangat baik. Mereka berakhlak, welas asih, sabar, ikhlas, dan sangat gemar untuk berbagi. Orang-orang dahulu terkenal dengan kebiasaannya bergotong royong, yang mana saat ini itu sudah sangat sulit kita jumpai. Orang cenderung tidak bersabar, tidak ikhlas, dan tidak peduli dengan satu sama lainnya. Jangankan dengan makhluk lain, dengan sesama pun saat ini sudah sangat memprihatinkan. Inilah yang menjadi penyebab kenapa orang-orang sekarang tidak sepeka orang-orang dahulu, tidak sepeka para leluhur kita. Peristiwa di Semarang adalah peristiwa di malam 1 Suro menurut perhitungan Hijriah. Peristiwa ini tentunya menyimpan hikmah agar kita senantiasa lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih mawas diri. Leluhur kita meyakini bahwa Rabu Manis adalah salah satu hari yang memiliki energi kurang baik, sehingga sebisa mungkin mereka hindari. Rabu Manis ini kalau di dalam Jawa, di daerah saya, itu orang menyebutnya kantongnya dina atau kantongnya hari, sehingga memiliki energi yang panas. Biasanya ketika orang menggunakan hari ini untuk bepergian, untuk berbisnis, untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, itu tidak menemukan hasil. Kalau untuk menyelesaikan masalah biasanya tidak menemukan ujungnya, jadi mentok. Ini yang biasa terjadi.
Inilah keyakinan-keyakinan para leluhur kita, perlu kita teruskan karena mereka tidak sembarangan meyakini sesuatu. Mengingat bahwa mereka sebagian besar adalah manusia-manusia pinilih, manusia-manusia yang sangat berakhlak, berbudi pekerti, lebih kepada melakukan daripada berbicara, lebih banyak membuktikan daripada berteori. Bagi yang tidak mempercayai ini, itu hak mereka. Akan tetapi bagi kami yang memang anak turun dari para leluhur kami, ini adalah merupakan warisan yang perlu kami hargai. Jadi ini bukan soal meramal, akan tetapi leluhur kita dahulu membaca pesan Gusti Allah melalui perilaku alam semesta. Kenapa mereka bisa membaca ini? Karena mereka adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengurangi makan, dan mengurangi tidur. Inilah yang kemudian menjadikan para leluhur kita menjadi sosok yang waskita, sehingga mereka sangat peka dengan pesan-pesan dari Gusti Allah melalui alam semesta. Marilah kita senantiasa belajar dan terus belajar agar kita menjadi paham, menjadi luas wawasan, agar kita tidak menjadi orang yang memiliki pikiran sempit. Apapun keyakinan orang lain, itu adalah hak orang lain. Tidak perlu kita mencaci maki, menganggap orang lain salah, merasa paling benar, dan merasa paling suci. Karena orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, bukan mereka yang mengaku baik. Orang-orang yang baik bukan mereka yang gemar menyalah-nyalahkan orang lain. Akan tetapi orang baik adalah mereka yang lebih memikirkan kesalahan diri sendiri daripada kesalahan orang lain, yang lebih berusaha memperbaiki dirinya daripada mencela orang lain. Ini yang perlu dipahami, mengingat saat ini sangat banyak orang-orang seperti ini, orang-orang yang memahami sebuah keilmuan, sebuah keyakinan yang tidak mereka pelajari, yang tidak mereka pahami, mereka anggap sesuatu kesesatan. Mudah-mudahan kita bisa selalu bijak menyikapi setiap perbedaan. Apa yang tidak kita tahu belum tentu itu salah. Jangan menjadi orang yang hanya pandai membaca kulit, akan tetapi kita juga harus bisa membaca isinya, agar kita tidak hanya pandai berteori, akan tetapi kita bisa melakukan banyak hal. Kebaikan bukan hanya untuk kita ucapkan, akan tetapi yang lebih penting adalah kita lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih, salam Rahayu. Nganteni pada